Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainda Bilqis dengan NIM 25403100009 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas A1. Kali ini saya dan teman-teman akan menuju ke makam Mbah Singopero yang bertempat di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Tujuan kami di sini ingin mendengarkan cerita langsung dari Bapak Hadi tentang bagaimana kehidupan Mbah Singopero untuk mengajak atau menyeru agama Islam di Desa Temulus. Nah, kita sudah sampai guys di rumah beliau. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di makam Mbah Singopero. Selanjutnya, Mbah Singopero itu berdomisili di Temulus, di Dukuh Karanggayam. Kebetulan yang di Dukuh kami itu Karanggayam. Sampai sekarang masih ada peninggalan, yaitu namanya buah gayam. Pohon gayam yang berbuah namanya gayam. Yang mengenai asal usul ini konon cerita penemuan petilasan atau makam Mbah Singopero sekitar tahun 1935. Penemuan itu ditemukan oleh seorang yang ahli tirakat, namanya orang sepuh, namanya itu Mbah Sawajan. Orangnya tirakat pulang, yaitu pada waktu itu di Dukuh Karanggayam seperti ini, seperti baru desa yang cara dasarnya tertinggal, karena ini kan terletak di desa yang paling ujung dari kota Kudus kan. Konon cerita itu adalah salah satu Mbah Singopero itu. Mbah Singopero itu aslinya nama lakon atau sebutan, tapi terkenal dulu itu semedinya atau dia diberi ilham namanya sambil Mbah Singopero, namanya Kenduk. Nama aslinya sebetulnya sampai sekarang belum ada yang tahu. Cuma itu pada waktu pas pemberi ilham, orang yang menemukan cara bahasanya kan sinten tambah namanya itu sinten Sanggar Mbah Singopero. Itu konon katanya adalah salah satu abdi dalem dari kerajaan Mataram Islam yang pada waktu abad sekitar abad 16 perburuan kekuasaan antara kerabat kerajaan, yaitu pada waktu itu perang saudara di kerajaan Islam yang terkenal namanya Pajang kan dalam kerajaan Islam. Karena perselisihan abdi-abdi semuanya melarikan diri lah, karena ada situasi perebutan kekuasaan, termasuk menyebar ke seluruh Jawa, di antara di Kudus terutama lagi di Mejobo, terutama lagi di Desa Temulus. Sebetulnya Temulus ini ada yang lebih sepuh, lebih tua, namanya Mbah Demang Kinolojoyo, yang tepatnya itu di sebelah selatan Desa. Cuma pada waktu ini sebelah Karanggayam kada pucuk masuknya Desa Temulus, termasuk salah satu panglima perangnya Mbah Demang pada waktu itu. Ini masih ada saudara dari Desa Kesambi, Desa Temulus, Desa Miring di antaranya. Di antaranya ini Mbah Singopero yang bercokol di Desa Temulus di antaranya. Adapun penemuan makam di antara sekitar 1930 sebelum kemerdekaan. Pada non pergolakan kemerdekaan, karena Belanda kan sudah masuk di desa semua pada waktu itu. Jadi tahun orang tua Mbah saya sampai di sini. Pada waktu itu Mbah Demang karena salah satu orang yang sakti, itu adalah salah satu cara bahasanya panglima perangnya Mbah Demang. Pada waktu ada serangan dari Kudus, dari Mejobo, ada sekitar sekarang cara bahasanya ya bom namanya yang tetapi Mbah Demang karena kena kesaktiannya di sini stop bom yang mau jatuh dari yang dilemparkan dari arah, semuanya busuk semuanya. Di antara busuk semuanya karena berkat kena angin. Itu diantaranya itu pada waktu perbulan, dan waktu pergolakan setelah kemerdekaan itu diantaranya adalah pergerakan di 13 PKI. Desa Temulus ini adalah basisnya orang PKI. Sampai sekarang tokoh yang ada di Desa Temulus itu semuanya seluruhnya konfirmasi orang PKI semua. Bahkan sampai sekarang orang Temulus yang tidak pulang ke sini karena pada waktu imbas dari orang PKI
itu tidak pulang sampai sekarang. Pada waktu itu sekitar tahun setelah kemerdekaan 66 ya, 60 sampai 66 itu Mbah Singotoro berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam, terutama yang ada di Dukuh Karanggayam ini. Dukuh Karanggayam ini adalah diantaranya sebagian kecil dari desa Kesambi dulunya, bukan masuk desa Temulus. Kalau kita lihat dari sana, itu kan desa Kesambi, Tersawah, terus ini perbatasannya itu Bali Desa. Sebelum Bali Desa, bila selatan berikan ada gang pertama itu lurus, itu kalau dilurus sekali itu cara peta itu mengikuti desa desa Kesambi. Makanya Dukuh Karanggayam ini namanya desa Kesambi Cilik, desa Kesambi kecil namanya, karena seiring dengan waktu ini sudah masuk desa Temulus. Masalah peran aktifnya di Dukuh Karanggayam terutama di desa Temulus adalah sangat berarti sampai sekarang dilestarikan namanya budaya sampai sekarang, karena mengingat jasa-jasa diantaranya yang mengislamkan sekitarnya, karena pada waktu tahun sekitar 60 semuanya itu mengkonfirmasi dengan aliran PKI yang tidak mengenal Tuhan. Era PKI kan tidak, bahasa sekarangnya ateisme, tidak Jumat Wage, setiap Jumat Wage adakan istilahnya dari selamatan lah dasar, selamatan mengingat nopo Singotoro. Sekarang jejak coba saya sekarang jejak digitalnya enggak ada. Cuma kita karena kita warga, pasti orang yang berjasa itu kan akan ada biasanya ada labete, ada asarnya lah biasanya. Ya asarnya itu sampai sekarang sekitar makom di Dukuh Karanggayam itu banyak yang beribadah kepada yang Maha Kuasa. Di antaranya itu pada waktu itu kan pada waktu sampai sekarang tidak ada lah. Buka luar namanya. Buka luar dengan kol itu lain. Kalau kol gini, kalau pengertian itu baru begini. Nek khaulun ada peringatan orang yang meninggal dan tahuan harinya. Sedangkan buka luar adalah pergantian luar atau kain yang ada di makam. Dan kebiasaan kan Mbak Sunan Kudus kan tidak ada khaul, tidak ada, karena tidak tahu. Makanya bahasanya buka luar Mbah Sunan Kudus, karena meninggalnya tidak tahu. Kalau tahu namanya aulun, makanya di sini namanya buka luar pergantian kain yang ada di makam. Kain setiap kan ada pergantian. Ya mungkin yang ada di Mison itu atau yang ada sekitar yang dilestarikan sampai sekarang. Satu, buka luar setiap tahun yang diadakan di bulan Asyura, tepatnya di hari Jumat pelestarian, ya. pelestarian sejarah atau mengingat perjuangan Mbah Singotoro sesuai dengan wasiatnya pada itu setiap bulan Suro Muharram, ya. Itu Jumat Wage. Setiap Jumat bagi bulan Muharram diadakan buka luar, yang diadakan adalah diantaranya ya ada Fatmul Quran, ada Nidira, dan terakhir adalah pengajian, dan di dalamnya ada santunan anak yatim dan santunan fakir miskin yang apa saja nilai berdoa yang bisa kita pelajari dari video. Pertanyaan yang bagus. Nilai dakwah yang harus dipelajari, yang harus kita diteladani adalah satu, mengingat jasa-jasa perjuangan orang tua. Mulus khususnya Dukuh Karanggayam tidak bisa seperti ini kalau tidak ada perjuangan orang tua, yaitu Mbah Singotoro. Sekarang masyarakat diantaranya adalah beribadah kepada Yang Maha Kuasa, masyarakat saling rukun, terutama kan itu kan ya, saling rukun, taat kepada pemerintah selaku waliul amri, bertetangga, bermasyarakat, bernegara adalah salah satu implementasi dari jasa-jasa ini, terutama mengingat perjuangannya diantaranya orang yang baik atau desa yang baik atau negara yang baik adalah mengenang dan mengingat jasa-jasa
perjuangan orang tua dengan mengisi dengan secara kebaikan, secara ijtimaiyah, secara sosial, atau secara ibadah pada vertikal kita kepada Yang Maha Kuasa, ya, tanda taat kita mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, atau secara horizontal, secara ijtimaiyah, secara sosial kemasyarakatan. Itu tadi penjelasan secara singkat oleh Bapak Hadi. Dan sekarang kita lanjut ke makam Mbah Singokero untuk berziarah didampingi oleh Bapak Hadi, dan tempatnya itu di depan gang rumah beliau, jadi dekat guys, gak jauh-jauh amai. Sudah guys, itu saja video vlog aku kali ini, dan terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Sekian, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.